Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia ya. Seperti biasa, saya Pak Jantika akan menemani Yona Bali dimanapun berada. Tentunya di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yona Max. Program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yona Bali, minggu ini kami akan menampilkan profil Yona berprestasi yang saat ini sedang menempuh pendidikan strata 1 di Undiknas Denpasar. Baru-baru ini, Yona ini dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali 2021 dan yang akan mewakili Provinsi Bali di ajang pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional. Kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Begitu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil Yona berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan strata 1 jurusan akuntansi di Universitas Pendidikan Nasional Undiknas Denpasar. Anak agung istri Erlika Trisna Dewi, demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Agung Erlika ini, termasuk salah satu Yona aktif yang mengikuti berbagai organisasi juga kegiatan pageant. Buktinya, Yona asal Banjar Tebosaya Peliatan Ubud ini dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2021 yang diselenggarakan baru-baru ini oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. Duta Bahasa Provinsi Bali merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk turut serta mengembangkan Trigatra bangun bahasa di tengah-tengah masyarakat serta menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan bahasa, sastra, dan literasi. Maka dari itu, tugas seorang duta bahasa sangatlah mulia dan penuh tantangan. Agung Erlika menceritakan saat mengikuti seleksi pendaftaran pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali, dirinya membuat sebuah karangan argumentasi karena setiap peserta harus memiliki program yang nantinya dapat diimplementasikan setelah menjadi duta bahasa. Agung Erlika membuat program karangan argumentasi dengan judul penerapan Trigatra Bahasa, yakni pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing. Awal mula perjalanan mengikuti pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali adalah ketika saya mengetahui adanya audisi dari pemilihan Duta Bahasa itu ketika saya SMA. Tetapi waktu itu usia saya belum memenuhi karena persyaratan utamanya itu adalah di usia 18 tahun. Jadi di tahun ini, tahun 2021, usia saya sudah mencukupi, akhirnya saya memutuskan untuk daftar. Nah, di tahapan pertama itu ada seleksi berkas dan juga karangan argumentasi. Jadi di sana kami sebelum menjadi peserta untuk seleksi itu sudah memiliki sebuah program untuk diimplementasikan ketika menjadi seorang duta bahasa. Dan di sana program saya dalam karangan argumentasi itu adalah penerapan dari Trigatra Bahasa, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan juga penguasaan bahasa asing. Jadi dari seleksi yang pertama ini saya dinyatakan lolos, kemudian lanjut ke seleksi yang kedua, yaitu uji kemahiran berbahasa Indonesia dan juga tes wawancara. Jadi di sana kami dilatih kemampuan berbahasa Indonesianya dan pada akhirnya juga saya dinyatakan lolos dan menjadi 10 besar finalis Duta Bahasa Provinsi Bali. Nah, setelah terpilih menjadi 10 besar finalis, kami mengikuti rangkaian pemilihan dari mulai taklimat atau disebut dengan technical meeting dalam bahasa Inggris, kemudian juga mengikuti pembekalan hingga akhirnya ke puncak final yang baru diadakan tanggal 9 Juni tahun 2021 itu, dan saya dinobatkan untuk menjadi Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2021. Nah, di sini Duta Bahasa Provinsi Bali itu kan merupakan mitra kerja dari Balai Bahasa Provinsi Bali. Jadi di sini kami berfokus pada 3 hal, yaitu gerakan literasi, kemudian juga ada bidang kesastraan, dan juga tentunya kami bergerak di bidang kebahasaan. Jadi kami di sini sebagai pelopor dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya juga penerapan konsep Trigatra Bahasa, yaitu pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan juga penguasaan bahasa asing. Duta Bahasa Provinsi Bali merupakan mitra kerja dari Balai Bahasa Provinsi Bali.
di mana sebagai duta bahasa, Agung Herlika memiliki tanggung jawab besar dalam menggaungkan Trigatra Bahasa, yakni mengutamakan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, dan penguasaan bahasa asing terutama di kalangan generasi muda, selain harus berfokus terhadap gerakan literasi, kebahasaan, dan di bidang sastra. Dalam pelestarian bahasa daerah, Agung Herlika mengatakan sebagai generasi muda Bali harus mengetahui keberadaan bahasa Bali, mempelajari kasanah bahasa Bali, serta menggunakan bahasa Bali dalam kehidupan sehari-hari. Kita ketahui kan penggunaan bahasa Bali itu sebagai bahasa daerah kita, identitas kita di sini di Provinsi Bali semakin menurun penggunaannya. Karena kita cenderung lebih gemar untuk menggunakan bahasa gaul. Tapi sebenarnya bahasa gaul itu tidaklah salah karena merupakan ragam dari bahasa Indonesia. Tetapi di sini juga kita perlu ketahui karena menurunnya penggunaan bahasa Bali, tentu kita perlu menyadari bahwa kita di sini sebagai pemuda Bali harus mengetahui keberadaan bahasa Bali, kemudian mempelajarinya dan juga menggunakan dalam kegiatan sehari-hari. Dan tentunya juga di sini kita memiliki aksara Bali yang harus kita gaungkan bagi generasi muda agar mereka juga mengetahui keberadaan aksara Bali, karena aksara Bali ini merupakan pendukung dari adanya bahasa Bali, dan juga jika kita tidak mengetahui aksara Bali, bagaimana bisa kita mempelajari sastra-sastra Bali itu sendiri. Untuk target kedepannya mungkin lebih ke bahasa itu ya, karena kan penggunaan bahasa di Indonesia pun belum banyak yang baik dan benar, karena di sini kebetulan tugas saya sebagai seorang duta bahasa dengan pengutamaan bahasa Indonesia, dan perlu kita ketahui juga bahwa pemuda Indonesia juga telah mencanangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa penghantar internasional. Nah, jika tidak dimulai dari kita, maka siapa lagi? Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi muda menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya juga menjadi pelopor bagi masyarakat agar mereka mengetahui keberadaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena sebenarnya bahasa itu tidak hanya hal yang kita gunakan sehari-hari, ada beberapa hal yang perlu juga kita pelajari dan tidak hanya bisa kita ketahui dalam beberapa waktu saja gitu. Sebagai duta bahasa Provinsi Bali, Agung Herlika berharap dirinya dapat menjadi pelopor penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia juga merupakan simbol jati diri bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia harus senantiasa dijaga, dilestarikan, dan secara terus-menerus harus dibina dan dikembangkan agar tetap dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang mampu membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya di dunia. Bagaimana kembali kegiatan yang dilakoni oleh Agung Herlika yang baru-baru ini dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2021 yang sekaligus akan mewakili Provinsi Bali dalam ajang pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional nanti. Tentunya sangat menginspirasi dan menjadi contoh bagi Wana Bali dimanapun berada ya. Di segmen berikutnya kami akan hadir kembali mengulas lebih dalam profil dari Agung Herlika dan kegiatan lainnya yang ia ikuti khususnya dalam bidang pageant. Penasaran seperti apa? Untuk itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Yonamex. Wana Bali tidak hanya mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2021, namun Agung Herlika juga mengikuti berbagai ajang pageant, diantaranya adalah JG Bagus Tosman, JG Bagus Gianyar, hingga Putra Putri Sekolah Ajak Bali. Melalui mengikuti berbagai ajang ini, Agung Herlika mendapatkan sangat banyak pengalaman dan juga relasi. Dan berikutnya pemirsa, kami akan bersama-sama mengintip bagaimana kiat-kiat Agung Herlika dalam mengikuti ajang pageant, sehingga mengantarkan dirinya bergabung menjadi bagian dari JG Bagus Gianyar dan kini menjadi bagian dari Duta Bahasa Provinsi Bali tahun 2021. Penasaran seperti apa? Kita saksikan, ini dia. Wana Bali, anak Agung istri Herlika Trisna Dewi, merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan anak Agung Gede Ngurah Wedane dengan Gusti Ayu Agung Dewi Sri Ekawati. Jauh sebelum dinobatkan sebagai Duta Bahasa Provinsi Bali, Wana kelahiran Gianyar 16 April 2002 ini sudah berkecimpung di dunia pageant semenjak mengenyam pendidikan di bangku sekolah menengah atas. Sebagai alumni SMA Negeri 1 Gianyar, Agung Herlika pernah dinobatkan sebagai Cegek Dosman tahun 2017. Selain itu, Agung Herlika juga pernah mengikuti pemilihan Putra Putri Sekolah Ajak Bali tahun 2017. Pada saat itu, dirinya hanya berhasil masuk peringkat 5 besar Putra Putri Ajak Sekolah Ajak Bali, Duta Pendidikan Provinsi Bali tahun 2017.
Selain itu, dirinya juga pernah mengikuti pemilihan JGG Bagus Gianyar yang akhirnya dinobatkan sebagai runner-up 2 JGG Gianyar tahun 2018. Awal mengikuti pageant itu dimulai dari SMA. Waktu itu masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi ditunjuk setiap kelas itu harus ada perwakilan untuk menjadi JGG Bagus Dosman. Jadi saya kebetulan waktu itu mewakili kelas untuk mengikuti pemilihan JGG Bagus Dosman. Jadinya saya mengikuti rangkaian pemilihan, dimulai dari tes tulis mengenai wawasan saya mengenai sekolah. Waktu itu saya bersekolah di SMA Negeri 1 Gianyar, kemudian mengikuti tes wawancara dan juga tes bakat, dan pada akhirnya final pemilihan JGG Bagus Dosman, saya dinobatkan sebagai pemenang JGG Bagus Dosman. Jadi saya merupakan JGG Dosman tahun 2017. Dan kemudian berlanjut di bulan November, saya disarankan oleh Kak Sukma Apti Pertiwi yang merupakan JGG Dosman tahun sebelum saya, di mana kakak ini mengarahkan saya untuk mengikuti pemilihan Putra-Putri Sekolah JGG Bali tahun 2017. Dan di sini juga saya mengikuti berbagai rangkaian dari seleksi tes tulis, kemudian seleksi wawancara juga, dan ada seleksi presentasi di mana di sini kami disuruh untuk menyajikan isu pendidikan terkini di Provinsi Bali dan bagaimana solusi kami terhadap isu pendidikan itu sendiri. Dan pada akhirnya di grand final saya hanya meraih 5 besar ataupun top 5 Putri Sekolah JGG Bali. Kemudian berlanjut di 2018. Di tahun ini saya juga diarahkan sebagai perwakilan sekolah SMA Negeri 1 Gianyar untuk mengikuti pemilihan JGG Bagus Gianyar. Jadi saya terpilih menjadi 20 besar awalnya, kemudian mengikuti seleksi wawancara dan pada akhirnya juga terpilih untuk menjadi 10 besar JGG Gianyar tahun 2018. Jadi di sini mengikuti berbagai kegiatan dari awalnya ketika awal terpilih itu kami mengikuti pelatihan jalan, kemudian juga tarian pembukaan, dan di sini juga lebih ke materi Duta Pariwisata karena kami di sini merupakan Duta Pariwisata Kabupaten Gianyar. Kami belajar untuk bagaimana berbicara yang baik di depan banyak orang, yaitu melalui pelatihan public speaking dan juga diawasi bagaimana penampilan kami karena memang kami akan berhadapan dengan orang banyak. Jadi memang benar-benar public speaking dan juga penampilan itu adalah poin utama untuk menjadi bagian dari JGG Bagus Gianyar, tetapi juga tidak menutup dari 3B itu, yaitu brain, beauty, dan juga behavior. Jadi setelah mengikuti berbagai rangkaian dari karantina itu, di puncak finalnya itu saya dinobatkan untuk menjadi runner-up 2 JGG Gianyar tahun 2018. Nah, berbekal dari kemampuan saya di beberapa perlombaan sebelumnya ini, jadinya saya membulatkan tekad di tahun 2021 ini untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa tahun 2021 dan syukurnya dipercayakan untuk menjadi terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Bali dan juga nanti akan membawa nama Bali di ajang pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2021 ini. Dari berbagai kegiatan pageant yang diikuti Agung Erlika, banyak pelajaran serta pengalaman berharga yang diperolehnya, baik dalam hal berpenampilan, berkomunikasi di depan publik, dan berbagi ilmu pengetahuan baru terutama di bidang bahasa. Yang paling berkesan itu pertama di JGG Bagus Gianyar karena kan saya awalnya hanya anak SMA yang bergelut di bidang pendidikan pembelajaran saja, tetapi di sini juga dituntut untuk bisa berbicara yang baik di depan banyak orang, bagaimana menarik perhatian di depan banyak orang agar apa yang kita suarakan itu didengar oleh mereka, dan juga bagaimana sih berpenampilan yang menarik juga untuk mendukung agar mereka juga mendengarkan apa yang kita sampaikan. Dan juga di Duta Bahasa sih Kak yang paling banyak hal yang saya rasakan yang tidak pernah saya rasakan di perlombaan yang sebelumnya karena di sini kan memang benar-benar bahasa. Jadi kami belajar apa sih itu bahasa Indonesia yang baik dan benar dan lebih untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan bahasa asing. Jadi di sini kami mempelajari padanan kata. Seperti halnya ketika kita pertama kali berkumpul itu kan disebut dengan technical meeting, tetapi disebut dengan taklimat seperti itu. Kemudian juga ketika menggunakan media sosial, kita kan biasa menggunakan apa sih caption yang bagus untuk foto ini, ternyata ada nama lainnya itu takarir begitu Kak. Kemudian juga ini kan kita sebut dengan selempang, tetapi dalam bergabung di organisasi Duta Bahasa itu disebut dengan samir begitu. Jadi awalnya kita kira semir apa, semir sepatu seperti itu, tapi ternyata itu samir nama lain dari selempang.
Sebagai orang tua, Anung Gede Murah Wedane merasa bangga karena putrinya berhasil meraih berbagai juara khususnya di bidang pageant. Dirinya berharap Agung Erlika tetap berusaha mempersembahkan yang terbaik serta mampu mengembang bakat yang dimilikinya. Sangat senang dia bisa mengikuti pelajaran dari SD sampai sekarang di Universitas Undiknas. Pengalaman-pengalaman dan peraihan-peraihan juara yang dia dapat, kami merasa senang sekali. Itu berkat gembelengan dari istri saya, dan kita juga selaku orang tua sangat mendukung apa yang mau diikuti oleh Agung Erlika. Harapan Titian selaku orang tua dari Agung Erlika, dia mengikuti semua ajang yang dia ikuti dengan baik dan tetap berdoa kepada Tuhan Ida Sang Hyang Widi Wasa, semoga diberikan kesehatan, keselamatan, dan dia bisa mencapai cita-cita dan harapan yang dia inginkan dan tetap merasa senang. Itu yang fokus yang saya harapkan dari anak saya. Selain aktif mengikuti berbagai kegiatan lomba, Agung Erlika juga aktif menjadi salah satu BEM PM Undiknas Denpasar sebagai Kepala Bidang Program Kreativitas Mahasiswa. Selain itu, baru-baru ini, dirinya juga meraih pendanaan PKM Dikti dengan judul penelitian Analisis SWOT KIRIS sebagai alat bantu pembayaran uang elektronik untuk UMKM wilayah Denpasar. Di tengah pandemi seperti saat ini, Agung Erlika mengajak seluruh generasi muda agar tetap berkreativitas serta jangan pernah takut untuk mencoba. Manfaatkan kesempatan yang ada, karena kesempatan tidak pernah datang berulang kali. Masa pandemi ini bukanlah halangan bagi kita, karena meskipun terbatas dalam interaksi, tetapi lomba-lomba itu masih selalu ada. Jadi janganlah pernah takut untuk mencoba, dan marilah kita bersiap untuk mengambil setiap kesempatan yang ada, karena kesempatan itu tidak mungkin untuk datang berulang kali. Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yuana Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Untuk Yuana Bali, saya Pak Jandika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan harapan pemirsa dimanapun berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat selalu kembangkan aktivitas jauh dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan wajib menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, sampai jumpa, salam Yuana. Om Santi 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 Om.